Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hepta Putri dari kelas 632A05 dengan NIM 6324139. Di sini saya akan menganalisis bahasa pidato yang digunakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Mari kita saksikan cuplikan video pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan.
Nah, mari kita analisis bahasa pidato yang digunakan pada pidato tersebut. Yang pertama ada struktur bahasa. Nah, pada dasarnya, struktur bahasa yang digunakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menggunakan struktur bahasa yang jelas dan komunikatif. Hanya saja ada beberapa pengulangan frasa dan pengulangan kata. Pengulangan frasa seperti pada kalimat saudara-saudara sekalian yang muncul hampir di setiap awal paragraf. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian. Dan pengulangan kata seperti kata pemimpin, Pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, demokrasi, demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita, bangsa, bangsa yang gemah ripah, bangsa yang baldatun, bangsa di mana rakyat cukup pangan. dan masih banyak lagi. Analisis bahasa pidato yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata. Diksi yang digunakan oleh Bapak Prabowo Subianto yaitu sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kemudian ada redundansi atau makna ganda seperti pada kalimat kita perlu kolaborasi kerjasama. Nah, yang mana kolaborasi dan kerjasama jika digabung artinya sama saja, sehingga perlu memilih antara mana yang akan dipakai, apakah kolaborasi atau kerjasama. Nah, yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Nah, mari kita amati pada cuplikan video tersebut. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Nah, jadi teman-teman, pada kalimat tersebut sudah sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, terdapat juga bahasa daerah dan bahasa asing pada pidato tersebut seperti Wong Cilik Iso Gemuyu. Itu diambil dari bahasa daerah yaitu Pulau Jawa, yang mana poin plusnya Bapak Prabowo menyebutkan arti dari kalimat tersebut. Wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Dan ada juga bahasa asing, yaitu bahasa Arab yang mana kata-katanya adalah baldatun, thayyibatun, warobun gofur. Yang sayangnya Pak Prabowo tidak menyebutkan arti dari kata-kata tersebut. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa pada pidato tersebut terdapat retoris pada pengulangan frasa pada kalimat saudara-saudara sekalian yang muncul untuk membuka kalimat yang baru, itu dapat membuat audiens merasa dilibatkan. Kemudian ada juga gaya bahasa yang mengandung emosional seperti pada video tersebut. Masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Ada juga kalimat yang mengandung makna persuasif atau kalimat ajakan. Sebelum itu, marilah kita kerja keras. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Dan ada juga istilah budaya seperti pada kalimat gemah ripah loh jinawi tato tentram karto raharjo. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi tato tentrem kerto raharjo. Ini adalah ungkapan Jawa yang memiliki makna negara yang subur, makmur, tentram, dan adil. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pemimpin harus memahami budayanya sendiri serta menyatukan audiens melalui kearifan lokal. Demikian analisis bahasa pidato yang saya ambil dari pidato singkat Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan menjadi presiden di Gedung Parlemen Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.